Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurhaliza dari Pendidikan IPS Angkatan 2021 dengan NIM 2103514. Di sini akan menjelaskan tentang, mungkin ya lebih menjelaskan tentang bagaimana pandangan antropologi hukum di Indonesia mengenai OnlyFans. Sebelumnya, sini ada 4 pembahasan, yaitu ada pengertian antropologi hukum, lalu ada apa itu OnlyFans, lalu ada OnlyFans di Indonesia, dan kesimpulan. Yang pertama ada pengertian antropologi hukum. Di sini antropologi hukum itu sebelumnya kita balik dulu ya, antropologi. Nah, antropologi itu berasal dari kata Yunani, yaitu kata anthropos yang berarti manusia, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Antropologi sendiri bisa dibilang adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Nah, hukum di sini tuh apa sih hukum? Hukum dapat diartikan sebagai proses pemerintahan. Proses pemerintahan di sini tuh mencakup peraturan yang ada, lalu pemerintahan dalam arti sempit, serta penanggulangannya serta peradilan. Hukum juga dapat diartikan sebagai jalinan nilai. Nilai yang dimaksud dari yang dimaksud itu adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik serta apa yang dianggap buruk oleh manusia. Jadi pengertian antropologi hukum adalah antropologi hukum itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan budayanya yang khusus dalam bidang hukum. Kebudayaan hukum sendiri itu yang dimaksud adalah kekuasaan yang digunakan oleh penguasa atau lembaga untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah berlaku di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Lalu lanjut, di sini tuh ada apa itu OnlyFans. Nah, di sini tuh OnlyFans tuh terdiri dari platform media sosial yang memungkinkan membuat konten untuk memposting konten dan menerima pembayaran langsung dari pengikut mereka. Atau mungkin dikenal di istilah itu tuh fans, melalui langganan atau tip satu kali. Mungkin sistemnya itu lebih mirip dengan Netflix yang lagi marak sekarang. Platform ini tuh berbasis di Inggris, didirikan oleh CEO Timothy Stockley pada tahun 2016. Lalu lanjut, di sini tuh ada OnlyFans di Indonesia. Bagaimana sih OnlyFans di Indonesia? Nah, karena itu aku tuh ngelakuin penelitian. Aku mengajukan 2 pertanyaan mengenai pandangan mengenai platform media sosial OnlyFans kepada sekitar 25 responden. Lalu ada yang pertanyaan kedua adalah, apakah hukum di Indonesia bisa menjerat kreator OnlyFans? Nah, hasil penelitian saya tuh menunjukkan bahwa pandangan mengenai platform media sosial OnlyFans tuh mulai ada yang dari pandangan positif dan negatif. Nah, hal ini tuh terkait apa yang dijual oleh konten kreator di dalam OnlyFans tersebut. Namun, karena kebanyakan media sosial tersebut menjual konten tubuh kreatornya, maka nggak aneh gitu kalau misalnya OnlyFans tuh dianggap negatif gitu oleh masyarakat. Lalu yang kedua tuh ada, apakah hukum Indonesia bisa menjerat kreator OnlyFans? Di sini baik kreator OnlyFans atau fansnya sendiri pun dapat dijerat hukum di Indonesia. Menurut Guru Besar Hukum Pidana UI, Muzakir, itu menyampaikan bahwa meskipun mengakses OnlyFans memerlukan aplikasi VPN, selama diakses lalu digunakan dan dilihat di Indonesia, itu sudah termasuk pelanggaran. Pelanggaran yang dimaksud tuh di sini sudah ada pasalnya. Nah, pasal-pasalnya tuh udah berkaitan dengan pornografi diatur dalam UU nomor 44 tahun 2008. Berikut tuh di sini tuh saya sudah menjelaskan tentang lengkapnya pasal-pasal tersebut, yaitu yang satu tuh dilarang memproduksi, menyebarluaskan konten pornografi dengan bunyi aturan dalam pasal 4 ayat 1, yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit yang memuat antara lain persenggaman, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, dan tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Lalu di sini ada yang kedua, yaitu dilarang menyediakan jasa pornografi. Aturan tersebut terdapat dalam pasal 4 ayat 2 yang bunyinya,
setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi, antara lain menyajikan secara eksplisit poin-poin di atas, termasuk menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung, layanan seksual. Lalu ada yang ketiga tuh, dilarang mengunduh konten pornografi dalam pasal 5. Di sini tuh tertera bahwa setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 dan pasal 6 mengatakan setiap orang dilarang sebagaimana dimaksud dengan pasal 1 kecuali diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu di sini mungkin apa ya, kasus yang banyak terjadi di Indonesia mengenai OnlyFans itu adalah kasusnya Dea OnlyFans. Di sini tuh yang menurut pengamatan saya melalui banyak berita-berita tuh, di sini sebelumnya saya akan bagaimana sih Dea bisa terjerat oleh hukum karena OnlyFans. Di situ Dea tuh ditangkap atas tuduhan kasus dugaan pornografi dengan modus mendagangkan foto-foto vulgar di situs online. Dea ditangkap penyidik subdit siber Reskrim Khusus Polda Metro Jaya di Kota Malang, Jawa Timur saat hendak berangkat ke Jakarta. Ia dijerat undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE. Dalam kasus tersebut tuh di sini dia disangkakan melanggar pasal 27 ayat 1, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE atau pasal 4 ayat 1, pasal 29 dan atau pasal 4 ayat 2. Lalu ada pasal 30 dan atau pasal 8, pasal 34 dan atau pasal 9, pasal 35 dan atau pasal 10, lalu ada pasal 36 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Nah, di sini tuh kita tuh dapat kesimpulan bahwa apa ya? Jadi kalau ini bisa saya simpulkan bahwa apa ya, mobilitas untuk menjadi validasi untuk justifikasi terhadap benar atau salah atau baik buruk suatu tindakan, keduanya tuh sejajar gitu. Sejajar dengan apa ya, dengan jadi sejajar dengan keyakinan kepada Tuhan. Ini tuh moralitas menjadi validasi untuk justifikasi terhadap benar atau salah, baik dan buruk suatu tindakan. Kedudukannya itu sejajar dengan hukum dan keyakinan kepada Tuhan, berdampingan menjadi pedoman hidup manusia yang selama ini berada di dunia, sama halnya dengan kegiatan pornografi. Ada yang membenarkan dan ada juga yang tidak. Hukum di Indonesia, karena Indonesia itu adalah negara dengan moralitas yang tinggi, hal seperti itu tabu dan dilarang di Indonesia, sehingga hukum Indonesia dapat menjerat baik kreator maupun fansnya dari situs OnlyFans mengenai pornografi yang diakses di Indonesia. Namun perlu digarisbawahi bahwa OnlyFans itu bukan hanya mengenai pornografi belakang. Hal ini tuh dikarenakan ada pula konten-konten yang menjual seni seperti lukisan, lalu mungkin banyak selain konten-konten yang termasuk seksual gitu, dijual di dalam. Namun karena kebijakan OnlyFans yang longgar dibandingkan dengan platform lain, hal itulah yang menyebabkan maraknya konten pornografi di platform tersebut dapat dijual bebas. Makanya di OnlyFans tuh disebutnya dengan NSFW atau not safe for work. Itu tuh seperti kayak termasuk untuk pornografi gitu. Mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai apa yang saya teliti. Untuk itu, terima kasih telah menyimak video ini. Saya undur diri. Terima kasih.